Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja serta sehat-sehat saja. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi perbedaan buku fiksi dan buku non-fiksi. Sebelum ke perbedaan buku fiksi dan buku non-fiksi, kita pelajari terlebih dahulu pengertian buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang isinya fiktif, artinya tidak nyata, rekaan, imajinasi, atau khayalan. Isi dari buku ini berasal dari imajinasi penulis. Buku non-fiksi adalah buku yang berisi data dan fakta, sehingga tidak sembarangan orang dapat menulis buku non-fiksi. Isinya harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu kebenaran. Artinya, penulis buku non-fiksi harus hati-hati dalam menyusun buku non-fiksi. Selanjutnya yaitu karakteristik buku fiksi. Yang pertama, buku fiksi ditulis berdasarkan imajinasi pengarang dan fiktif. Yang kedua, buku fiksi dapat berbentuk cerpen, novel, drama, dan puisi. Seperti contoh di gambar di samping ini, yaitu adalah salah satu contoh buku fiksi, novel. Buku novel itu termasuk ke dalam tadi, buku fiksi. Yang ketiga, buku fiksi dipengaruhi subjektivitas pengarang dan berusaha mengunggah perasaan serta membangkitkan emosi pembaca. Buku fiksi ini salah satu karakteristiknya itu adalah mengunggah perasaan dan membangkitkan emosi pembaca. Seperti misal ketika kalian membaca buku Milea ini atau novel Milea ini, kalian merasa tergugah emosinya, merasa marah, merasa baper juga gitu ketika membaca novel Milea ini. Yang keempat, fiksi bahasanya bersifat konotatif atau bukan makna sebenarnya dan menimbulkan tafsiran yang beragam. Yang selanjutnya adalah karakteristik buku non-fiksi. Yang pertama, buku non-fiksi dibuat berdasarkan fakta, realitas, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 2. Buku non-fiksi dapat berbentuk esai, artikel, resensi, biografi, dan autobiografi. Juga bisa berupa buku-buku pelajaran yang sehari-hari kita pelajari bersama-sama. Itu adalah contoh dari buku non-fiksi. Yang ketiga, non-fiksi harus dibuat dengan memperhatikan keobjektifan. Selain itu, mengunggah nalar atau pikiran pembaca. Kalau tadi buku fiksi itu harus menggugah emosi para pembaca gitu. Ketika membaca novel tersebut, merasa marah, sedih, senang, atau baper, dan yang lainnya, itu adalah salah satunya karakter dari buku fiksi. Sedangkan buku non-fiksi, karakternya adalah menggugah nalar atau pikiran. Ketika kita membaca buku cerdas berbahasa Indonesia ini, maka yang kalian dapatkan adalah pengetahuan, sehingga penambah pengetahuan, membuka pikiran kita dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Keempat, non-fiksi bahasanya bersifat denotatif atau makna yang sebenarnya dan tidak menimbulkan makna ganda. Ini ada contoh buku yang berjudul Bulan Terbelah di Langit Amerika. Selanjutnya, buku dari Andrea Hirata yaitu Laskar Pelangi. Dan ketiga ada Dilan 1990. Kira-kira apakah ketiga buku ini ada termasuk ke dalam buku fiksi atau buku non-fiksi? Kita lihat jawabannya. Ketiga buku ini adalah buku fiksi. Bukannya Dilan itu
diangkat atau kisah nyata dari perjalanan cinta dari Dylan dengan Milea di tahun 1990. Dan juga Laskar Pelangi ini adalah kan kisah atau cerita tentang pendidikan di sebuah pulau di Indonesia gitu, tentang mengangkat guru di sana dan yang lainnya. Terus Langit Terbelah di Amerika pun itu juga kan kisah nyata gitu, tentang perjalanan seorang muslimah, seorang perempuan yang ada di Amerika. Betul, itu adalah kisahnya kisah nyata, tetapi di dalamnya tidak betul-betul nyata. Jadi ada kisah direka yang oleh penulisnya sendiri. Mungkin ada beberapa part yang tidak sebenarnya. Tuh, meskipun kisahnya nyata, jika ada dibuat-buatnya atau penulis itu mengarang, ada bagian mengarangnya, maka itu termasuk ke dalam buku fiksi. Selanjutnya, matematika, buku matematika, bahasa Indonesia, biografi Rasulullah, apakah termasuk ke dalam buku fiksi atau non-fiksi? Jawabannya, ya, buku non-fiksi. Masa iya sih ya, gitu. Biografi Rasulullah itu berbentuk rekaan, tentu itu nyata, kisah nyata. Dan matematika pun itu adalah data-data yang betul-betul gitu, ada teorinya dan yang lainnya. Itu termasuk ke dalam buku fiksi. Berarti buku-buku pelajaran, buku-buku yang bukan direka atau berupa imajinasi, berarti itu adalah ke dalam buku non-fiksi. Baik, terima kasih anak-anak. Sekian penjelasan dari Ibu. Agar lebih paham, silahkan kerjakan tugas yang di e-learning. Kalian pahami, baca dengan benar tugasnya agar lebih paham. Dan jangan lupa juga, kerjakan dengan benar-benar atau betul-betul. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan tetap di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.